Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Masih semangat kan? Semangat, Bu. Oke, kalau masih semangat. Baiklah, gimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya. Ya Pak ayo Rio, siapkan. Ya, Bu. Siap gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Ibu, gimana untuk hari ini? Hadir semua enggak? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah, kayaknya sudah lengkap hadir, semua sehat, semua semangat semuanya. Ayo, anak-anak Ibu, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, masih ingat enggak pelajaran kemarin tentang cahaya? Sedikit. Ayo, masa enggak ingat? Apakah ada pengaruh cahaya dengan kehidupan kita? Ada enggak? Ada, Bu. Kalau nggak ada nggak terang, Bu. Nggak nampak, Bu. Kalau nggak ada cahaya, Bu. Kita nggak nampak, Bu. Iya, malam gelap, Bu. betul. Jadi Gelap, Bu. cahaya itu sangat berpengaruh ya, Nak, bagi kehidupan kita. Kalau nggak ada cahaya, tadi betul kata Rizky. Kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat dunia gelap. Bagaimana dengan sifat cahaya yang sudah kita pelajari? Cahaya dapat dipantulkan. Terus? Dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan, betul Rio. Apalagi? Ada dua lagi. Cahaya dapat merambat lurus atau tidak? Iya. Ya, Bu. Iya. Terus apa lagi? Cahaya menembus benda gelap atau benda bening? Benda bening, Bu. Benda bening. Oke, kita hari ini akan mempelajari tentang pemantulan cahaya, yaitu pembentukan bayangan pada cermin datar. Sebelum kalian tadi Zoom, karena kita hari ini belajarnya secara daring, sebelum Zoom pasti tadi sudah menyisir rambut. Bagi yang laki-laki, ngaca dulu kan? Ada yang menggunakan jilbab, pasti berada di depan cermin. Iya enggak? Ya, Bu. Oh iya. Apa sebenarnya guna cermin itu? Supaya kita melihat wajah kita. Untuk melihat wajah kita, udah ganteng belum? Udah cantik belum? Ya kan? Iya, Bu. Iya. Jadi pas nyisir nih atau benerin jilbab menggunakan tangan kiri, apa yang tampak di cermin? Cahaya atau efek Tangan kiri? Kanan. Maju tangan kanan, Bu. Oh, jadi tangan kan? Tadi tangan kanan. Terus bagaimana sifat bayangannya pada cermin tersebut? Terbalik, Bu. Terbalik ya, Bu? Terbalik? Jika ada Iya, masalah, terbalik. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan praktek melalui virtual lab atau menggunakan pad dan video pembelajaran berbantukan LKPD. Peserta didik mampu merincikan proses pembentukan dan sifat bayangan pada cermin datar dengan benar. Yang kedua, melalui bantuan stimulus pad atau virtual lab dan video pembelajaran berbantukan LKPD, peserta didik mampu merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan jarak bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan pada cermin datar dengan benar. Tadi saat bercermin, kita bercermin, bayangan kita nyata atau maya? Maya, Bu. Maya, Bu. Maya.
Udah bisa membedakan mana yang bayangan nyata, bayangan maya, anak-anak ibu semuanya? Belum, Bu. Belum. Oke, kita lihat video penjelasan tentang perbedaan antara bayangan maya dan bayangan nyata. Bisa didengar anak ibu? Jelas sampai di sana? Enggak, Bu. Enggak Enggak. terdengar. Bisa didengar? Bisa didengar anak-anak ibu? Enggak, Bu. Enggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suara ya? Kayak apa itu Kak yang dekat dari Bu Yun? Udah? Hanya dapat dihasilkan oleh cermin cekung. Udah Bu? Oke, Udah? Pada Udah, cermin Bu. cekung, bayangan Oke. nyata terletak di depan cermin. Sedangkan pada lensa cembung, bayangan nyata berada berseberangan dengan benda atau di belakang lensa. Sedangkan bayangan maya adalah bayangan yang terbentuk karena pertemuan dari perpanjangan sinar pantul atau sinar bias. Bayangan maya dapat dihasilkan oleh cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lensa cekung, atau lensa cembung. Untuk posisi bayangan maya pada cermin berada di dalam cermin atau belakang cermin. Sedangkan pada lensa, bayangan maya berada sepihak dengan bendanya. Bila dilihat dari posisi bayangan, maka bayangan nyata posisinya terbalik, sedangkan bayangan maya posisinya tegak. Oke. Dari penjelasan video tersebut, apa yang dapat kita ketahui tadi? Coba siapa yang bisa? Coba anak ibu, siapa yang bisa membedakan bayangan maya dan bayangan nyata? Sylvia Bayangan nyata bisa? terbalik, maya tidak terbalik, Bu. Oh iya, betul sekali Lini, hebat. Kita beri aplaus untuk Lini. Jadi kalau bayangan maya itu tegak, bayangan nyata terbalik. Ada lagi yang bisa menjelaskan video tadi? Bagaimana, Sylvia? Kalau maya tadi di belakang cermin ya, Bu. Kalau Iya. nyata di depan cermin. Atau terbalik? Iya, betul sekali Sylvia. Kalau maya di belakang cermin, kalau nyata di depan cermin. Udah paham tentang perbedaan bayangan maya dan bayangan nyata? Udah, Bu. Oke, kalau sudah paham. Nggak ada yang bertanya nih? Oke, kita akan masuk ke orientasi masalah. Di sini Ibu akan menayangkan rumah kaca yang ada di Dufan, Ancol. Bagaimana fenomena apa sebenarnya yang terjadi nanti di sini. Perhatikan ya anak-anak Ibu video ini. Ya, Bu. Terdengar suaranya? Belum, Bu. Belum? Terdengar? Terdengar, Bu. Ada, Bu. Nah, perhatikan pada video apa yang terjadi. Banyak kali kacanya ini di rumah kaca itu. Ya. Ini mau muter-muter kita. Pala lu baca kawat lah. Sini. Mentok. Sini lagi.
Dah. Ada yang udah pernah ke Ancol, ke rumah kaca itu? Waktu jalan-jalan? Belum, Bu. Ke Padang baru, Kalau Bu. kayak gitu. Ibu juga baru lihat di video, belum pernah sampai sana. Mudah-mudahan kita ada rezeki untuk bisa ke sana ya anak-anak Ibu. Amin. Mengapa bayangan yang muncul pada laki-laki itu lebih dari satu dan sama besar? Kacanya banyak ya, Bu. Ini banyak, Bu. Iya, kacanya banyak. Terus apa? Kenapa dia sama besar? Karena sama kacanya mungkin, Bu. Karena sama kacanya. Ukurannya. Ukuran kacanya sama dengan orangnya, Bu. Cermin data, Bu. Ukurannya sama. Apakah sifat bayangannya yang terbentuk itu sama atau berbeda? Tadi ada yang kecil juga, Bu. Ada yang kecil. Oke. Jadi tadi yang kita lihat banyaknya cermin apa? Yang terlihat tadi. Dari sekian ada cermin. Oh iya, yang paling banyak itu cermin cermin datar. Baiklah, silahkan dikerjakan di LKPD-nya untuk merumuskan masalah dan menjawab pertanyaan kesimpulannya langsung dibuat di LKPD. Di LKPD yang udah Ibu bagikan di grup WhatsApp tadi ya. Udah di-print kan kemarin sama orang tuanya? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah minta kepada orang tuanya suruh mengeprint. Baiklah, anak Ibu. Kita karena tidak bisa tatap muka langsung, jadi kita secara daring, maka kita akan melakukan penelitian ini, percobaan ini secara individu, menggunakan HP atau laptop yang kalian miliki. Di sini kita menggunakan Pet Colorado. Ini ada linknya. Sudah dibaca kan LKPD-nya? Bagaimana cara-caranya? Sudah lengkap di LKPD yang udah Ibu berikan. Kita akan mencoba untuk menggunakan Pet Colorado. Udah tampil seperti ini anak-anak Ibu? Belum, Bu. Belum bisa? Belum bisa di HP-nya? Pakai HP atau pakai laptop ini, Rizky? Pakai HP, Bu. Nggak nampak, Bu. Nggak nampak. Iya, Bu. Coba, Bu, ya. Saya lihat dulu. Ya. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah nampak. Udah jelas perintahnya di LKPD. Kita mengukur jarak bayangan dari cermin datar dan tinggi bayangan. Terus menyebutkan sifat dari bayangannya. Ya. Diukur menggunakan penggaris ini ya. Kan ada di situ ya perintahnya. Ya, Bu. Ini penggaris untuk jaraknya, ini penggaris untuk tingginya. Kalau mau merubah gambarnya juga boleh. Nih ya. Nih, misalnya mau penguin yang diukur. Boleh. Mau yang mana? Ada yang belum bisa membuka aplikasinya, anak-anak Ibu? Ada, Bu. Gimana, Lini? Apa kesusahannya? HP-nya sedang masalah mungkin, Bu. Oh, jaringannya mungkin ya, Lini ya? Iya, Bu. Oh. Saya jauh, Bu. Nah, terus dicoba ya, Lini ya. Ya, Bu. Bagaimana, Afdi? Arlina udah bisa buka aplikasinya? Sedang proses, Bu. Sedang proses. Tunggu, Bu. Oh, Afdi juga sedang proses. Rio, bagaimana Rio? Sedang proses, Bu. Tapi agak-agak macet nih kayaknya. Jaringan HP-nya juga. Sama. jadul, Bu. Jaringan sama-sama Lini nih, jaringannya juga. Ya. Faradila, gimana Faradila? Udah, Bu. Udah diukur Faradila? Diukur, Bu. Oke. Ada kendala? Dicoba dulu, Bu. Julianti, bagaimana? Ada kendala enggak? Kok macet?
Ini Bu, kursornya macet-macet Bu. Kursornya macet-macet, tapi Ibu percaya anak-anak Ibu semua pasti hebat, pasti bisa. Ayo semangat kerjakannya. Dikerjakan ya di LKPD-nya, ditulis di LKPD hasilnya. Diukur. Iya Bu. Ibu yang mana tadi, Bu? Ini yang cermin datar ya, Afdi. Kan ada cermin cekung, ada cermin cembung, dipilih yang cermin datar. Ada bisa, Afdi? Ada kendala? Bu, boleh dicontohin dulu nggak, Bu? Saya nggak bisa, Bu. Oke, boleh. Boleh sekali, Silvi. Yang pertama, kita ukur dulu jarak. Ini, jarak bendanya sesuai yang diminta ya. Yang diminta di sini jaraknya 80. Berarti kita geser. Nampak ya? Tadi gini. Nah, ketika maju, ikut maju bayangannya. Nah, ini jarak benda ke cermin 80. Kita ukur jarak bayangannya. 80. Terus yang diminta ini tinggi bayangan. Tinggi benda. Tinggi benda kita ukur. Nih. Tingginya. Kita ukur ya. Berapa tinggi burung penguin nih? 60. Kita coba ukur bayangannya. Berapa, Silvi? Untuk cermin datar 60 juga, Bu. 60 juga. Ya, nah itu jawab di LKPD-nya. Udah bisa? Bisa menggeser-gesernya? Ini ya, digesernya. Kalau mau memperkecil, nih, pakai ini. Nah, bisa diperkecil. Mau yang mana? Dah. Sebenarnya untuk membuktikan bayangan ini maya atau nyata di pet ini lebih gampang lagi. Nih, ada virtual image. Ya kan, anak-anak Ibu? Ini kalau kita hilang bayangannya, berarti dia menunjukkan bayangan maya. Bu, izin ke toilet, Bu. Boleh. Bagaimana? Udah siap? Udah siap anak-anak Ibu? Dikit lagi, Bu. Nah. Ada kendala nggak? Julianti ada kendala? Ada Bu, udah mau siap Bu. Oke, mantap pokoknya. Bu percaya anak-anak Ibu ini memang benar-benar mantap. Walaupun kita belajar secara daring, tidak menghalangi kita untuk melakukan percobaan. Udah siap? Bagaimana Rio sama Lini tadi yang terkendala jaringan sudah bisa? Proses, Bu. Udah, Bu. Oke. Pakai.
Sudah? Sudah, Nana Ibu? Ibu. Sudah. Bu. Nah, coba kita presentasikan ya. Coba Mela, presentasikan Mela. Oke, Bu. Untuk yang diameter, yang ini kan, Bu? Ya. Untuk diameter 80, jarak benda 40, itu jarak bayangannya 40, Bu, dengan tinggi bayangan 20. Kemudian sifat bayangannya itu maya, tegak, dan sama besar. Lalu untuk diameter yang 60, jarak bayangannya 50, tinggi bayangannya 40. Sifat bayangannya sama, Bu, maya, tegak, sama besar. Lalu untuk diameter 40, jarak bayangannya itu dapatnya 60, tinggi bayangannya juga 60. Sifat bayangannya karena sama-sama cermin datar juga maya, tegak, dan sama besar. Bu. Oke. Jadi bagaimana Rizky? Bagaimana hubungan antara jarak benda dengan jarak bayangan? Mana, Bu? Belum siap, Bu. Belum siap. Oh, belum tadi siap. permisi, Bu. Oh iya, tadi ke toilet ya. Lanjutkan dulu Rizky sambil mendengarkan kawannya presentasi ya. Coba Silvi, bagaimana hubungan antara jarak benda dengan jarak bayangan? Tadi udah disebutkan juga sama Mela. Jarak bayangannya sama dengan jarak benda, Bu. Begitu juga dengan tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Oke, betul sekali. Benar ya apa yang dikatakan Mela, apa yang dikatakan Silvi, itu sudah benar bahwa jarak bayangan dengan jarak benda itu sama besar, tinggi bayangan dengan tinggi benda itu sama tingginya. Terus bayangannya juga sama besar. Jadi sifat bayangannya coba Rio. Apa sifat bayangan yang terbentuk oleh kamu? Kemana nih Rio? Hilang dia jari jaringan. Yang lain, coba siapa yang Maya, bisa? Bu. Oh, Saya aja, Bu. Maya, Bu. Maya, Bu. Coba Julianti. Saya, Bu. Ya. Sifatnya tadi dia maya, tegak, sama besar. Itu, Bu. Sifatnya sama, Bu. Oke, sifatnya sama. Coba Lini, bagaimana hubungan antara jarak benda, tinggi benda dengan sifat-sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar? Sama nggak jawabannya sama temennya tadi? Sama, Bu. Sama. Ya, jarak benda sama tinggi bayangan sama. Kemudian sifatnya juga sama, Bu. Sama. Paham dengan percobaan ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke. Pinter semuanya. Nah, setelah kita melakukan presentasi dari beberapa teman, apa kesimpulan dapat kita ambil pada percobaan ini? Siapa yang bisa? Ayo Afdi, dari tadi belum ada ngomong ini. Belum mengeluarkan pendapatnya. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari percobaan pada hari ini, Afdi? Dinya izin, Bu. Izin? Oh. Izin keluar, Bu. Oh, Faradila. Ayo Faradila. Apa kesimpulannya? Kemana Faradila? Izin juga?
Rio lah, Rio tadi belum jadi menjawab. Apa kesimpulan hari ini? Apa dari yang kamu praktekkan tadi? Sifat bayangannya maya. Terus? Kemudian apalagi tadi lupa saya, Bu. Lupa? Ini udah belajarnya daring, nggak konsentrasi. Gimana Rio biasa yang konsentrasi anak ya? Iya, Bu. Jaringannya agak-agak gitu, Bu. Oh, inilah kalau kita Terus Bu jaringannya mungkin Bu. kalau belajar daring ini inilah kendalanya kita nih, jaringan. Betul? Ya. Ya Bu. Ayo siapa yang bisa lah? Ayo, siapa yang bisa? Anak hebat itu pasti bisa. Silvi? Ya, Bu. Yang Ya. pertama, pembentukan bayangan pada cermin datar. Sifat bayangannya, yang pertama maya, tegak, jarak bayangan sama dengan jarak benda, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Itu, Bu. Oke, benar ya. Oke, untuk penguatan pada pelajaran hari ini, kita saksikan video penguatannya. Penjelasan tentang bagaimana pada cermin cembung. Tapi di video kali ini Wah, kita 2 menit lagi. datar dulu ya, mukaan yang datar atau rata. Cermin ini biasa dipakai untuk berhias. Terdapat beberapa sifat bayangan pada cermin datar. Di antaranya, bayangan bersifat maya atau semu. Maksudnya adalah bayangan yang terbentuk berada di belakang cermin hasil dari pertemuan perpanjangan sinar-sinar pantul. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, bayangan bersifat tegak. Maksudnya, bagian kepala tetap di atas dan bagian kaki tetap di bawah, tidak akan terbalik ya. Sifat yang ketiga, bayangan sama besar dengan bendanya. Kalau orang yang bercermin bertubuh besar, ya pasti bayangannya sama besarnya. Tidak akan berubah jadi langsing kan? Sifat yang keempat, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Buktinya, kalau saat kita bercermin, kemudian melangkah maju, maka bayangan akan ikut maju. Begitu pula saat kita melangkah mundur, maka bayangan pun ikut mundur pula. Kan langkah mundur, bayangan maju. Bisa-bisa keluar dari cermin dong. Ih, ngeri-ngeri-ngeri. Sifat kelima, kanan kiri terbalik. Coba deh angkat tangan kanan saat bercermin. Perhatikan bayangan pada cermin. Yang terangkat tangan kanan atau tangan kiri. Terlihat seperti tangan kiri kan? Karena memang sifat bayangan cermin datar, kanan dan kirinya terbalik. Jadi kesimpulannya ada 5 sifat cermin datar, yaitu maya atau semu, tegak, sama besar, jarak benda sama dengan jarak bayangan ke cermin, dan kanan kiri terbalik. Yuk. Oke, itu tadi penguatan dari Ibu. Kita lakukan post test ya, menggunakan aplikasi Quizizz yang linknya sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Udah siap? Ya Bu. Udah. Jadi gimana perasaannya anak Ibu belajar hari ini? Senang kah? Senang. Bahagia atau pusing? Semangat. Semangat? Oke. Semangat, Bu. Alhamdulillah. Untuk pelajaran berikutnya, kita jumpa hari Senin. Kita akan mencoba pembelajaran pembentukan bayangan pada cermin cembung dan cermin cekung. Untuk pelajaran hari ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.